Kisah pernikahan beda suku di Indonesia selalu punya cerita menarik dari sudut pandang seorang anak. Tahun 1983 di Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, terjadi pernikahan berbeda suku antara Petrus Jawa orang Flores dengan Ruswati Anita dari suku Dayak. Ita merupakan anak kelima dari 10 bersaudara. Kedua orang tuanya merupakan keturunan Dayak Ngaju asli. Sementara Petrus Jawa anak kedua dari 9 bersaudara. Ia lahir dan besar di Larantuka. Pada usia muda, ia meninggalkan kampung halamannya untuk bekerja sebagai pelaut di luar negeri. Setelah 4 tahun menikah, mereka merantau ke Jakarta dan terbentuklah keluarga kecil dengan 3 orang anak. Kota Jakarta lah yang membuat kisah kampung halaman mereka berjarak dengan ketiga anaknya, termasuk gua di usia 27 tahun yang baru mencari silsilah keluarga. Inilah kisah perjalanan gua. Aduh lah, istri Halo Kambi, selamat tahun Natal dan tahun baru. ingat mo diyan di. Yungway. Aduh, Tidur. bukuhubot ya. Nah iya, mana mata. Bukuhubot ya. Oh. Perjalanan gua ke kota Palangkaraya kali ini dalam memperingati 40 hari meninggalnya Tambi. Saat Tambi meninggal tanggal 5 Juni 2020, kami tidak bisa terbang ke Palangkaraya karena PSBB. Walaupun ia sudah mati. Segala syukur bagi Allah yang mengaruniakan kepada kita kemenangan dan pengharapan itu oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Perjalanan kali ini sedikit berbeda karena aku ingin mengenal lebih dekat tentang silsilah keluarga besar dan budaya dari kampung halaman mama dan papa. Ya, gue sama Tambi, Cio, Marcelo, terus datu-datu kamu dari pihak bapak. Kalau datu dari kita di gereja Immanuel sana. Pertama Uma yang sudah 40 hari Tuhan panggil dengan hari ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan bekerja dalam keluarga kami yang hidup, ada kebersamaan, ada kasih. Karena kami percaya pertolongan Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Sudah meninggal. Gobat Rumah sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Anak Ibu Meli itu ada 10, cucunya 25, cicitnya 24. Luar biasa anugerah Tuhan. namanya gereja Ebenezer kan. Papa dulu gerejanya sini. Sini semua. Dodo di Pemandian Dodo juga di sini, kakak Dodo. Lahir di Kuala Kapuas, Rodolof, Jawa. Baptis di Larantuka. Larantuka, gereja bayinya, opanya punya gereja Ebenezer tahun 1938. Pertama kali di mana, Tan? Di Kapuas.
Terus terakhirnya papamu datang ke Palangkaraya. Oh, berarti Menikah di Kapuas. gue kapal udah pindah ke Palangkaraya. Iya, Palangkaraya Kapuas 2 Di tempat. Belanda 10 tahun. Tahun 83 ketemu mama kawin. Dari tahun 83. Saudara mama ikut Madermo, perusahaan Amerika tuh. Dia bawa kapal Belanda. Ini Front BV. Bawa kapal Belanda 10 tahun. Dari Selandia Baru tiba-tiba mereka bilang sedia atas paket your luggage. Dari Auckland papa terbang ke Amsterdam, Rotterdam, jarak jauh. Dia bilang harus bawa kapal yang berbendera merah putih biru kan. Ya itu mas, karena saking jeniusnya jangan di kapal-kapal biasa. Akhirnya berkelana di Belanda. Pulang kawin, bawa perusahaan Amerika, setelah kawin dapat di Madermo. Berarti udah tinggal di Jakarta itu. Belum beli rumah, masih pulang tetap Kapuas. Nggak, Oh, pulang awal-awal di Kapuas. Kapuas 3 tahun. Dodo lahir di Kapuas. Berarti pindah ke Jakarta tahun berapa? 87 ya? Iya, 87 baru. Perusahaan yang suruh harus pindah Jakarta karena kerja di Jakarta. Tapi enak di Kalimantan daripada di Jakarta. Akhirnya tinggal di Selipi, terus beli rumah di Ciledug. Kenapa enak di Kalimantan? Jakarta brengsek, padat. Kalimantan. Kalimantan Kapuas atau Palangkaraya? Kapuas. Oh ya, Nenek. rumah gue itu. Ya rumah gue itu, ya Kasinta. Kapalnya kayak gini, kapal taksi air. Gue itu dulu kan guru ceritanya. Anaknya Berubah jadi usaha lah, swasta bawa kapal. kapal, ada Kapal kapal gue feri. itu ada 4 ya kapalnya Iya. ya. Kapal feri antara Kuala Kapuas, Palangkaraya. Itu Namanya perjalanan itu bisa 16 jam Ken. Oh, naik kapal dulu. Iya, dulu namanya tuh. kapal Kasinta Travel. Dari Kapuas Palangkaraya 16 jam. Terus nyampe aja pagi subuh di Palangkaraya. Penumpang masuk lagi hari itu juga jam 12 berangkat lagi dari Palangkaraya bawa penumpang ke Kapuas. Gitu terus. Karena belum ada jalan darat. Iya, belum ada di jalan darat. Jadi dulu. lewat air, sungai. Kita SMP, SMA. 16. Ini pernah ini nih, mamamu. Bawa nyetir, sendiri. bawa sendiri. Kapuas kapal. Palangkaraya mama sendiri yang bawa Jual kapal. itu mama kamu tuh sambil jualan. Sambil jualan di dalam kapal. Kelapa. Opa tuh kan keliling, tuh jadi ketemu sama Oma tuh juga secara kebetulan tuh. Oh. Opa dulu tuh sepatunya Lars gitu loh, sepatu tinggi tuh. Oh, iya. Sepatu tinggi, kalau dia mulai jalan orang takut, anak-anak tuh pada lari semua. Kecil, itu dikelola oleh Opa dengan antek-anteknya waktu. Ini air panas, Opa punya sumur itu sekarang jadi tempat mutiara. Sekarang jadi tempat mutiara. Nah, Bapak sepanjang kecil SMP SMA di sini. ya, Bapak sama Om SMA di Hengki WBR. SMA di betok kalau bisa kayak drum di kuning habis nih, cuma hati itu dong sambil. itu anak tuh itu. Nih, itu harga tuh. Terima kasih. Ini kan tuh.
berapa? Meli, Pendi, Dewi, Igit, Ita, Yaya, Ida, Nana, Mimi, Neneng. Nah, sarapan pagi terkadang menjadi hal yang sering diabaikan oleh banyak orang. Padahal sarapan pagi menjadi hal yang paling penting untuk kesehatan dan mood kita saat bekerja. Meskipun terkadang di pagi hari kita harus sibuk menyiapkan segala hal, jangan sampai sarapan diabaikan. Masak kecap, masak sate, masak kacang putih, masak ikan asam manis, masak daun kedondong, sama sop ikannya. Nunggu udah tahu mana tuh? Dia tuh lo mengkak kan itu. Kalau nanti pas aku rumah naik pindah Pulau Pisau. Oh jadi ingat dulu. Asam buluk bawul. Jiran itu. Nanti lah buntok. Kami ulu buntok kane anu nih. Jam 1:30 kami nelpon kok. Tumpung nepet domestik ya. Jadi Bapak Purnama itu Petrus Frederick Jawa, ada raja terakhir itu Frederick Jawa, baru Raja Louis Jawa. Ini semua 11. 11. 2 meninggal waktu kecil, 9 yang sampai dewasa. Louis Yan Jawa, Petrus Frederick Jawa, papa ini pakai Frederick. Oh. Barbara Bae Jawa, Carolina Jawa, Naomi Bunga Jawa, Nikodemus Jawa, Matias Lidang Jawa, ini Marta Woni Jawa, Adelvin Jawa. Saya bilang nama. Frederick itu ini. Frederick. Ya. Frederick. Bapak tuh biasa bilang bahasa dulu. Lipat nih video ini lipat laki-laki mau. Laki-laki lah. Bapak tidak usah datang sana tidak usah cari pusaka apa segala. Yang penting orang keluarga Jawa ada. Terima kasih. Ikan terbang. Namanya ikan terbang. Balik deh. Lagi dapat tadi ngopi ngapa bunga? Ngapa bunga? Kakak ngopi sinian ya. Jakarta apa lagi dia pun nama? Jakarta lu ke Sari ya, Ima? Anak-anak dari Sabu ada banyak. Banyak di Jakarta. Nasi sabu seperti ini, itu ina dong umur panjang. Amin. Iya. Jadi harus makan nasi sabu. Harus masak nasi sabu dan kebetulan juga mama ini ada anak saya ini dapat daging babi. So 3 hari kok 4 hari kok. Jadi saya mau apa? Bukan. Mau masak ini kuah sabu juga. Hanya pakai bawang dan garam. Iya, sawah yang Bapak omong tadi, yang raja punya. Jadi kita ini kerja di situ sudah. Selagi orang yang belum ini, jadi kita juga sebagai anak cucu ya kerja dulu tuh mama. Iya. Ya, jadi siapa yang punya hak yang penuh, ya kita bisa bekerja sama. Iya. Walaupun kita ini orang susah di Sabu, 2 tahun sudah tidak hujan lagi di Sabu toh kakak. Jadi hanya kita ini kerja sawah, rao. Tungku tuh mama. Rao tuh tungku ya? Iya. Kalau makan mangaa. Ngaa. Nah, Banti.
Ada geser sini supaya dari kira aja marah deh. Iya, mau naik. Susah begitu. Mau bilang ke Sabu, menurut saya ini pertama kali perdana bagi saya selama 24 tahun baru injak. Akhirnya tahu keluarganya Opa, tempat kelahiran Opa. Karena selama ini kan cuma bilang sama Sabu di kampus, bilang orang mana, bilang orang Sabu. Tapi tidak pernah tahu Sabu itu bagaimana, seperti apa. Bahasa Sabu juga hanya tahu Eranga, Erangiu, Ina Amatana, itu aja. Oh, sudah tahu sekarang. Kan di Larantuka pikirnya hanya sekitar Opa. Pas datang sini ternyata besar keluarga Opa. Apalagi kalau lihat di kuburan raja kan semua warganya Jawa. Ternyata Opa dari keturunan raja ya? Iya. Menurut cerita Opa itu pangeran. Sepanjang perjalanan ini banyak cerita menarik yang gue temukan tentang keluarga besar yang tinggal di daerah di Kalimantan maupun di Larantuka. Selain itu, gue juga sempat berkunjung ke Pulau Sabu, tempat kelahiran Opa. Perjalanan ke Pulau Sabu bersama papa dan saudaranya pun menjadi spesial, karena ini kali pertama bagi gue. Papa terakhir berkunjung ke pulau ini di tahun 1970. Ternyata Opa adalah keturunan Raja Sabu. Ia adalah Pangeran Sabu yang dibuang ke Larantuka. Cerita seperti ini gak bakal gue dapetin di Jakarta. Beribu langkah menjauh mengarung, bertahun pula sang rindu mengepung rumah raga. Tempatku pulang.